Shalom, mari kita siapkan yang terbaik untuk memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Come on, come on. Mari sama-sama katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Allah sudah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Allah sudah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai, muliakan nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa para papa papa. Katakan bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam
Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan kami. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu,
duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Yes Lord. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, sungguh pujian yang sangat memberkati kita semua. Dan saya percaya setiap kali kita memuji Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya setiap benih firman Tuhan yang akan ditaburkan Tuhan, biarlah jatuh ke hati anak-anak-Mu yang subur Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan benih firman Tuhan bertumbuh, bahkan berakar dan menghasilkan buah. Kami perlu firman Tuhan. Biarlah kami dikuatkan, kami dibangkitkan oleh karena firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi jemaat-Mu, umat Allah yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya iman kami akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya pada hari-hari ini iblis sedang menguji iman kita di dalam Tuhan. Saya memberi judul khotbah saya pada malam hari ini mengenai iman di dalam api. Iblis sedang mencoba untuk menguji, untuk mencobai iman kita di dalam api-api tekanan yang sedang dilakukan olehnya. Setiap tipu daya yang dilancarkan terhadap orang percaya. Supaya iman kita terbakar dan iman kita menjadi hangus. Bahkan kita tidak lagi memiliki iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sadarilah bahwa setiap pengajaran-pengajaran yang palsu, yang bukan daripada Tuhan, saudara dan saya harus tolak di dalam nama Yesus. Sebab biarlah hanya benih kebenaran firman Tuhan yang ditanam dalam hati kita. Dan biarlah benih firman Tuhan itu yang menjadi dasar, menjadi pondasi yang kuat dalam kehidupan kita. Saya percaya orang benar itu hidup oleh iman. Amin. Dan malam hari ini kita mau belajar dari 3 anak muda yang diurapi oleh Tuhan bagaimana mereka melewati ujian dalam kehidupannya. Mereka harus melewati api untuk menguji iman mereka. Dalam Daniel pasal 3 kita melihat saudaraku bahwa iblis mencoba membakar iman umat yang percaya, anak-anak Tuhan ini. Tetapi ingat, iman di dalam api itu yang akan membakar segala sesuatu yang mengikat kita. Sekali lagi saya katakan, iman yang di dalam api itu yang akan membakar segala sesuatu yang mengikat kita. Sama seperti ketiga anak Yahudi ini, mereka memegang erat iman mereka di dalam api perapian itu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dalam Daniel pasal yang ketiga, kita membaca tentang 3 orang laki-laki bernama Sadrak, Mesak, Abednego bersama dengan Daniel. Mereka diberikan posisi puncak pada waktu itu dalam pemerintahan di wilayah Babel. Kita akan lihat dalam Daniel 2 ayat yang ke-49. Saya akan bacakan firman Tuhan buat saudara semua. Demikianlah firman Tuhan, Daniel 2 ayat 49. Atas permintaan Daniel, Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Di ayat yang ke-48 dalam Daniel 2 saya bacakan. Lalu Raja memuliakan Daniel. Dianugerahkannyalah kepada dia dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Oh, ini luar biasa saudaraku. Betapa anak-anak muda ini diberikan kepercayaan yang besar pada waktu itu. Mereka berada dalam pemerintahan di posisi yang puncak. Mereka bisa menikmati segala sesuatu yang baik di negeri itu yang diberikan kepada mereka. Ini hal yang luar biasa saudaraku.
Dikatakan Daniel dianugerahkan banyak pemberian yang besar. Kondisi wilayah Babel diberikan kepada Daniel, bahkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sungguh hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Namun kita melihat mereka adalah orang-orang Yahudi yang saleh, yang kepadanya Allah telah mengaruniakan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang saleh. Karena dalam Daniel 1 ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Daniel 1 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Sungguh luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang pembuangan ini mereka bisa diberkati. Mereka tetap berhasil karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pendirian yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan mereka memiliki hikmat melebihi daripada hikmat-hikmat orang dunia di sana. Luar biasa. Dan di dalam posisi puncak pemerintahan mereka, karena kedudukan yang tinggi mereka bisa menikmati semua hal di negeri itu. Namun pada suatu hari keadaan berubah. Ya, semua berkat apapun yang kita terima hari ini harus melewati ujian. Karena Tuhan mau apakah hati kita murni, motivasi kita murni kepada Tuhan, atau motivasi kita hanya kepada berkat atau hal-hal yang baik yang kita miliki saat ini Bapak Ibu Saudara. Hal itu berubah pada waktu itu. Raja Nebukadnezar menetapkan membuat sebuah patung emas dan meminta semua orang untuk menyembah patung itu. Semua orang dalam kerajaan itu harus menyembah patung. Dan bila ada yang tidak mematuhi perintahnya, ia akan dibakar di dalam dapur perapian. Jika tidak mentaati perintah Raja Nebukadnezar, maka semua orang akan masuk ke dalam dapur perapian. Di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ini kita melihat yang akan masuk ke dalam dapur perapian pada waktu itu hanyalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang akan dimasukkan ke dalam dapur perapian itu berarti saudaraku, semua penduduk di wilayah tersebut, saya menganalogikan, mereka menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Betapa iman yang luar biasa yang harus diuji pada waktu itu saudaraku. Dan sekali lagi jika mereka tidak mematuhi perintah itu mereka akan dibakar. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi sebuah tantangan. Dua hal yang dia harus pilih pada waktu itu. Apakah mereka akan mematuhi perintah raja, mempertahankan hidup mereka, berkat-berkat mereka, keluarga, kedudukan posisi mereka pada waktu itu. Dan bisa saja kemudian mereka lalu minta maaf kepada Tuhan. Betul? Tuhan maaf, aku telah hilaf. Atau apakah mereka mau mentaati firman-Nya dan tidak menyembah kepada patung itu? Kalau kita melihat kepada kebenaran ini dalam Daniel 3 ayat 8 sampai 12 saudaraku. Dikatakan Daniel pada akhirnya memilih untuk tetap menyembah Tuhan dan tidak menyembah patung tersebut. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan konsekuensi daripada kesetiaan dan ketaatan mereka dan iman mereka kepada Tuhan, mereka akhirnya harus dibawa menghadap raja. Dan raja sangat marah. Kita akan baca dalam Daniel pasal yang ketiga. Ya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekala hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu.
Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Mereka sudah berketetapan untuk tidak menyembah patung itu. Mereka berketetapan untuk tidak kompromi dengan keadaan atau situasi yang harus mengorbankan iman mereka kepada Tuhannya. Sekali lagi saya katakan, mereka tidak kompromi. Sungguh hal yang luar biasa. Namun ketika mereka dihadapkan kepada raja, mereka dibawa kepada raja, raja marah. Dan Raja Nebukadnezar memutuskan untuk memberi kesempatan satu kali lagi. Ini strategi daripada iblis, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mencoba satu cara, dia tidak berhasil, dia akan coba cara yang lain sehingga saudara akan mengkompromikan imanmu dan mengikuti jalanan dia, jalanan iblis. Ingat sekali lagi, Bapa kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga. Kita memang masih hidup di dunia, tetapi ingat kita bukan milik daripada dunia ini. So jangan hidup dengan cara-cara dunia. Hidup dengan caranya Tuhan, dengan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Jangan mengkompromikan imanmu untuk dunia ini, saudaraku. Tetapi firman Allah berkata, berubahlah oleh pembaruan akan akal budimu. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas firman Tuhan mengatakannya. So apa yang terjadi? Iblis mencoba kembali untuk Sadrak, Mesak dan Abednego berkompromi. Dikatakan raja memberikan kesempatan satu kali lagi. Dalam Daniel 3 ayat 15 demikian raja berkata, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab dalam Daniel 3, 16-18. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Perhatikan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan tersebut. Haleluya. Sadrak, Mesak dan Abednego diberikan kesempatan, tetapi dia telah memutuskan mereka tidak akan menyembah patung. Mari katakan bersama-sama dengan saya malam hari ini, saya tidak akan mengkompromikan iman saya. Amin. Meskipun mereka tahu, dikatakan bahwa Allah sanggup melepaskan mereka dari perapian itu. Dikatakan Allah sanggup melepaskan mereka, tetapi mereka tidak menjadikan itu sebagai suatu bahan pertimbangan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari malam hari ini kita naik tingkat dalam level iman kita. Jangan memberikan kondisi kepada Tuhan ketika engkau memiliki iman. Engkau berkata begini, aku akan melayani Tuhan kalau keluargaku sudah dipulihkan oleh Tuhan. Oh, aku akan setia kalau aku diberkati. Aku akan rajin ke gereja kalau Tuhan kasih mobil. Hati-hati saudaraku. Iblis akan mencoba menipu daya sehingga saudara memiliki pola pikir pandangan serupa dengan dunia ini. Mari katakan bersama dengan saya bukan berasal dari dunia ini. Amin. Memang ada, karena ada benih-benih ilahi dalam diri kita. Ada DNA Kristus dalam diri kita. Itu yang harus kita tahu. So kemanapun kita pergi, dimanapun kita ada, di pekerjaanmu, terutama di kantormu, di tempat kau berusaha bisnis. Itu kesempatan yang besar untuk iblis mencobai saudara. Tapi kalau kau menyadari ada DNA Kristus, kau menyadari ada iman yang teguh dalam dirimu, engkau tidak akan berkompromi dengan apapun.
Sadrak Mesak tidak menjadikan kesanggupan Tuhan sebagai pertimbangan untuk mereka mengkompromikan iman mereka. Tetapi mereka, garis bawahi ini, mereka mematuhi Tuhan Allah tanpa syarat. Ini yang perlu kita miliki, mematuhi Tuhan Allah tanpa syarat. Ini artinya kita harus naik tingkat dalam keyakinan dan kepercayaan iman kita kepada Tuhan, saudaraku. Dan dikatakan bahkan seandainya pun ia tidak melepaskan mereka. Tetapi seandainya tidak, perhatikan ini perkataan mereka, seandainya tidak, mereka tetap tidak mau memuja patung yang didirikan raja. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diajarkan benih firman Tuhan di dalam gereja ini. Kita ditabur oleh hamba Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala kita. Benih-benih firman Tuhan jangan pernah melupakan dari mana engkau berasal. Kalau engkau berhasil hari ini, itu karena ada taburan benih firman Tuhan dalam hidupmu. Tapi ingat, jangan sekalipun engkau dipengaruhi oleh dunia. Bahkan orang-orang yang mungkin Kristen, tetapi mereka tidak lagi menjalani kehidupan yang benar. Dan mereka mempengaruhi engkau untuk kau keluar dari jalur Tuhan. Ingat pondasi firman Tuhan itu. Engkau harus berkata, meskipun Tuhan tidak melepaskan aku dari situasi ini, tetap aku tidak akan berkompromi dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena aku harus membawa imanku, membawa mereka untuk ikut kepada Tuhan. Keluargaku harus diselamatkan oleh karena keyakinan imanku di dalam Tuhan. So artinya saudaraku, kondisi apapun yang saudara lewati pada malam hari ini, tetap pastikan imanmu teguh dan kau tetap berlari di dalam panggilan Tuhan. Kalau hari ini kau melepaskan panggilan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Miliki hubungan yang benar lagi kepada Tuhan. Bertobat saudaraku. Sebab Tuhan menunggu. Tuhan menunggu untuk kau datang kembali kepadanya. Tangannya terbuka. Dan dikatakan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-28b. Atau 28C ya. Dikatakan bahwa mereka menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Mereka sudah memberikan tubuh mereka untuk Tuhan hidup mereka. Ada dua hal yang kemarin dikatakan oleh hamba Tuhan kita. Untuk kita menjadi Kristen yang sejati, ingat. Kita menyerahkan keinginan kita. Let go our desire. Menyerahkan kemauan kita. Dan yang kedua, kita menyalipkan keinginan atau kedagingan kita. Kita akan bisa berjalan, kita akan bisa menjadi seorang Kristen, pengikut Tuhan yang sejati. Sama seperti ketiga orang ini saudaraku. Mereka menyerahkan tubuh mereka, karena itu mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dan ini adalah hal yang mengejutkan, bahwa mereka membuat raja semakin marah. Dan dapur perapian dibuat menjadi semakin panas. Oh, dapur perapian sudah panas saudaraku, dibuat semakin panas. Dan kita tetap melihat bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, karena iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka rela masuk ke dalam dapur perapian yang 7 kali lebih panas daripada mereka harus menyembah patung sesembahan yang dibuat Raja Nebukadnezar. Mereka rela masuk ke dalam dapur perapian itu. Saudara, kalau saudara melewati cobaan yang besar, yang berat dalam hidupmu, atau orang-orang sekelilingmu mungkin tidak mendukung kau, atau kau merasa hari ini tidak diperlakukan dengan adil, dan kau harus menjalani apa yang benar, mari lakukanlah dengan rela. Sadrak, Mesak, Abednego melakukan dengan rela. Dia harus masuk ke dalam dapur perapian. Mereka tidak memberontak, mereka tidak menggerutu, mereka tidak bersungut-sungut.
Tetapi mereka berkata, aku tetap percaya. Sekalipun, meskipun Tuhan tidak menyelamatkan kami, aku tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, hati kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Di dalam dapur perapian yang 7 kali dipanaskan oleh raja ini, mereka harus masuk. Dan mungkin hari-hari ini banyak daripada kita yang sedang masuk ke dalam dapur perapian ini. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang cukup berat. Saudara berkata, kenapa masalah nggak selesai-selesai? Kenapa ini problem nggak kelar-kelar? Kenapa ini orang selalu mempengaruhi aku? Mari miliki iman yang teguh, iman yang kokoh di dalam Tuhan, yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan kepada kondisi dan keadaan yang kau hadapi pada malam hari ini. Dan kau akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya, persoalan-persoalan dalam pekerjaan, rumah tangga apalagi gitu ya. Dalam pergaulan atau sakit penyakit, saudara sakit, mungkin malam hari saudara menonton, saudara sedang sakit, kok sakitnya terus-terusan. Dan sebagainya. Yang membuat kita sepertinya sudah tidak kuat lagi dan membuat kita rasanya ingin menyerah. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, never give up. Ya, karena Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Tuhan itu akan menolong umatnya yang rela, yang taat dan berserah kepadanya. Jangan menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Dan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidupmu. 1 Petrus 5 ayat 7. Di dalam kisah keteladanan Sadrak, Mesak dan Abednego, ini sungguh-sungguh bisa menjadi berkat buat kita. Apa yang kita mau pelajari dari kisah ini? Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan, ketaatan tanpa syarat. Saya ulang kembali, ketaatan tanpa syarat. Kalau kita membaca mengenai kisah ini, ya, pada akhirnya mereka diberkati juga kembali oleh Tuhan karena ketaatan dan kesetiaan mereka. Tapi ingat, jangan mata kita atau fokus kita hanya kepada berkat. Yang saya ingin tegaskan pada malam hari ini, buat saudara dan saya malam hari ini, memang berkat itu menarik perhatian kita. Tetapi yang paling penting adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Build your character, membangun karakter yang benar di dalam Tuhan. Karena ternyata ketaatan mereka adalah ketaatan tanpa syarat. Itu yang saya bilang tadi. Jangan saudara ikut Tuhan atau mau melakukan yang terbaik. Kalau Tuhan sudah memberikan apa yang saudara mau. Kristen sejati tadi ingat. Salibkan keinginanmu saudaraku. Maka kau bisa taat tanpa syarat. Dan seorang Kristen yang baik, yang sejati, mereka punya kasih dan mereka punya pengampunan. So kalau malam hari ini saudara tersinggung dengan saudaramu atau ada orang-orang lain yang memperlakukan kau tidak benar, tidak adil, lepaskan kasihmu dan lepaskan pengampunan, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Haleluya. Dan di dalam kehidupan kita pun harus mentaati Allah tanpa syarat karena kita telah memutuskan tadi untuk menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Allah berkata dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Amin. Kalau kita memiliki ketaatan tanpa syarat, kita akan sanggup tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan menggerutu, kita tidak akan mempersalahkan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki ketaatan tanpa syarat dan kita tunduk kepada Allah dan iblis akan lari daripada kita ketika kita melawan iblis tersebut. Tetapi ini yang saudara harus pahami. Jangan saudara tunduk kepada iblis.
Karena ketika saudara tunduk kepada iblis, saudara memberontak terhadap Allah. Sekali lagi saudaraku, mari kita semua malam hari ini kita sama-sama menyadari keadaan diri kita, kita bertobat kembali kepada Tuhan dan tunduklah kepada Allah. Jangan neko-neko, jangan macam-macam, jadi orang Kristen itu jangan macam-macam saudara. Berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara menurut takaran yang dapat dipercayakan kepada saudara. Jangan khawatir saudaraku. Dalam waktu yang tepat Tuhan akan membukakan jalan buat kita semua. Amin. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari ketaatan dari Sadrak, Mesak dan Abednego ini adalah mereka memiliki iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Ya, tidak tergoyahkan saudaraku. Angin itu bisa datang. Makanya kalau pohon itu semakin tinggi saudaraku. Betul ya? Anginnya itu semakin besar dan kelihatannya daunnya itu akan ke kanan dan ke kiri. Tetapi kalau pondasi imannya kokoh, teguh, bisa aja dia begini kok. Tapi dia tidak akan pergi keluar. Dia tidak akan berpindah tempat karena dia punya pondasi yang teguh. Bagaimana mau pindah tempat? Kalau pondasinya teguh, nggak akan. Orang itu berpindah hanya karena mereka tidak memiliki pondasi iman yang teguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Bayangkan kalau Sadrak, Mesak dan Abednego tidak memiliki keteguhan hati. Oh, mereka pindah dari Babel. Mungkin mereka lari dan sebagainya. Tapi Alkitab tidak mencatat hal tersebut. Mereka tetap di negeri itu saudara. Di negeri yang mayoritas menyembah patung. Tapi mereka tidak goyah. Mungkin di sana juga ada orang-orang yang tanda kutip, ya, mereka orang-orang yang mungkin orang-orang yang baik, tapi mereka mencoba mempengaruhi mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego, ngapain? Setia ngapain? Kamu tuh dibayar raja. Bahkan raja bilang sendiri, dewa mana yang sanggup melepaskan kamu dari dapur perapian yang aku nyalakan? Lain kali saudaraku, kalau ada orang-orang ngomong gosip, bicara-bicara gak benar tentang gereja, tentang hamba Tuhan. Saudara bilang begini, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak ada gunanya aku memberi jawab kepada Tuanku Raja dalam hal ini. Bilang gitu aja. Daripada mau berdebat kanan dan kiri, ya. Banyak pengajaran-pengajaran palsu hari ini. Ya, aliran-aliran baru berkata bahwa Tuhan itu adalah dirimu sendiri gitu. Percayalah kepada kekuatanmu. Dikatakan bahwa good is God gitu. Bukan God is good tapi good is God. Hati-hati saudaraku. Malam hari ini kita betul-betul harus bertobat dan kita tunduk kembali kepada Tuhan. Mengembalikan hidup kita karena iman saudara dan kesetiaan saudara malam hari ini atau hari-hari sebelumnya. Mungkin sampai akhir tahun atau mungkin seterusnya. Sedang dicobai oleh iblis. Dan Tuhan juga sedang melihat hati kita. Iman dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Sekali lagi ya, biar saudara yakin ya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. So jangan menuntut Tuhan macam-macam lah saudaraku. Tuhan tolonglah keluargaku, berapa lama lagi, sampai kapan aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan. Katakan begini, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Itu yang saudara harus katakan. Ya, tapi ini kalau dibuat lagu ya, ini luar biasa. Sekalipun aku tidak mengalami pertolongan Tuhan, aku tetap tidak akan memuja dewa Tuhanku. Waduh. Atau patung Tuhanku. Wah, ini luar biasa sekali saudaraku. Ya. Jangan kompromi.
Saya percaya malam hari ini inilah jenis iman yang Tuhan inginkan untuk kita miliki, yaitu meskipun sepertinya pertolongan itu belum kunjung tiba, Tuhan tetap ingin kita percaya sekalipun kita sedang berada dalam perapian. Amin. Tuhan mau kita memiliki iman yang bertahan. Tuhan mau kita memiliki iman yang walaupun, nah itu saudaraku. Iman yang bertahan, iman yang walaupun. Sekalipun janji-janji Tuhan belum kita lihat dan kita masih berada dalam perapian, malam hari ini Tuhan bilang begini, tetap stand still, berdiri teguh di atas kebenaran. Lalu kita akan melihat yang ketiga saudaraku. Api, ya, ini ya, iman di dalam api. Di dalam api adalah kesempatan untuk kita bisa melihat Tuhan. Seperti halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, api persoalan seharusnya tidak menjadi sesuatu yang menghanguskan. Sebaliknya api itu menjadi kesempatan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Dalam Daniel 3, 23-25. Tetapi ketiga orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan tangan terikat. Kalau di ayat sebelumnya saudara baca dari ayat yang ke-19, raja itu menyuruh mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia dimasukkan ke perapian itu dengan posisi terikat. Bayangkan, sudah mau dimasukkan ke dalam api harus diikat lagi. Wah, ini luar biasa loh. Tekanan yang berat yang dihadapi oleh mereka. Bahkan raja bilang begini, ambil beberapa orang kita yang kuat untuk mengikat mereka dan memasukkan mereka ke dalam dapur perapian. Perlu orang-orang yang kuat untuk memasukkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam dapur perapian. Artinya strategi iblis ini saudaraku, dia akan memakai orang-orang yang tanda kutip berpengalaman dengan dunia dan triki, tipu-tipu daya untuk mencobai menjatuhkan iman saudara. So hati-hati, apa yang kelihatannya baik didengar, enak didengar, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Tapi ketika saudara merasakan kebenaran dan saudara merasakan, aduh kok kebenaran. Saya mau tanya saudaraku, di mana orang tua yang baik yang tidak mendisiplinkan anaknya? Saya sebagai seorang bapak, ketika saya mengajari anak-anak mungkin tidak sering. Untuk wah kamu baik, wah kamu luar biasa, wah terus aja main handphonenya bagus kok, ternyata handphone itu sangat baik. Terus lihat gak apa-apa. Kebanyakan. Hei, apa yang kamu lakukan dengan handphone itu? Itu kan gak enak. Sini berikan handphonenya hanya sampai jam 9 malam. Selama pakai handphone saya harus lihat, papa harus lihat. Itu mana enak didengar. Betul gak? Yang enak didengar anak itu, pakai aja handphonenya silakan. Kan udah besar, terserah ya, yang penting hati-hati. Enak didengar, betul gak? Tapi apakah itu sebagai kebenaran yang akan membimbing mereka terus berjalan dalam kebenaran? Mereka akan menjadi sama seperti dunia, hilang dalam dunia. Tapi ketika dibilang mana handphone jam 9 harus diambil. Ini kamu harus, ini konten yang tidak boleh, hati-hati ini harus diatur begini. Kok gak enak banget, tetapi itu baik, itu benar buat mereka. So hati-hati. Karena di sini Raja Nebukadnezar memakai orang-orang yang kuat untuk mengikat mereka dan mencampakkan mereka ke dalam dapur perapian. Bahkan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-22 dikatakan karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Saudara bisa bayangkan, orang-orang yang membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mati. Mereka orang-orang yang kuat, tetapi tidak terjadi sesuatu apapun di atas ketiga anak muda ini. Bahkan terjadi mujizat, ada 4 orang di dalam tempat itu saudaraku. Ini hal yang luar biasa saudaraku. Tuhan memiliki keadilan dalam waktunya sendiri. Jadi saudara jangan marah, saudara jangan sedih. Kalau ada orang berbuat jahat, ada orang memberitakan hal-hal yang buruk tentang saudara, akan ada waktunya bagi orang-orang ini. Tetapi saudara tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Imanmu kokoh di dalam Tuhan, teguh, jangan kompromi, tetap berdiri di atas kebenaran. Haleluya. Ya, sekali lagi api adalah kesempatan untuk kita bisa melihat Tuhan. Lalu di dalam ayat itu, ya, dalam dapur perapian yang menyala dengan tangan terikat,
terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar raja. Katanya, tetapi ada 4 orang. Ini keberuntungan ya. 4 orang. Kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Betul gak? Ku bebas karena anugerahnya. Mereka menari, mereka berjalan dengan bebas di tengah api. Tadinya terikat loh saudaraku. Kalau saudara baca mereka dimasukkan dengan pakaian lengkap. Lengkap semua pakaian mereka. Tetapi tidak ada yang hangus dari mereka. Dikatakan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Di dalam api itu kesempatan kita bisa mengalami Tuhan. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. So don't give up, jangan menyerah. Di dalam api itu tetap imanmu teguh, setia kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, merendahkan dirimu. Maka engkau akan berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Pegang firman Tuhan ini. Yesaya 43 ayat 2. Aku menyertai engkau, engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus Allah Israel, juru selamatmu. Memang kadang-kadang sebagai manusia, umumnya kita memerlukan Tuhan. Kita tidak memerlukan Tuhan, Kita tidak memerlukan Tuhan saat semuanya kelihatan serba baik. Makanya Tuhan izinkan tekanan dan persoalan datang melanda hidup kita agar kita datang mencarinya. Di dalam kebenaran ini Rasul Paulus menyadari akan hal ini saudaraku. Dan ia menulis dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Ini yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu suatu utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ternyata pada zaman itu saudaraku sudah terjadi. Ya. Ada utusan iblis yang menggocoh supaya Paulus jangan meninggikan diri. 3 kali dia berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur. Tetapi Tuhan bilang begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kebenaran yang luar biasa saudaraku. Ya, kuasa Kristus turun menaungi Paulus. Selain menjadi kesempatan untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, api persoalan itu juga membuat kita lebih rendah hati. Amin. Melalui api kita dimurnikan layaknya emas. Karakter kita semakin diperindah. Itu yang dikatakan dalam Ayub 23. Ayat yang ke-10 saya akan bacakan dengan cepat. Ayat 23 dengan ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas itu dimurnikan di dalam api. Yang keempat, bahwa api persoalan membuat orang lain melihat Tuhan. Ini yang luar biasa. Daniel 3:24-25, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar bangun dengan segera. Dan dia berkata kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam api? Jawab mereka, ya benar, tetapi ada 4 orang yang kulihat. Dan yang keempat rupanya seperti anak dewa.
Dan para wakil raja, penguasa, bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan. Perhatikan, para wakil raja, penguasa, bupati, menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api. Tidak mempan oleh api. Anak-anak Tuhan, kok ada perlindungan Tuhan. Jadi gak usah pakai ilmu-ilmu apa itu opo-opo atau jimat-jimat, gak usah. Jangan pergi ke dukun-dukun. Firman Tuhan berkata ketika kita menyeberang melewati air, kita tidak dihanyutkan. Berjalan melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Dikatakan bahwa rambut di kepala mereka enggak hangus, bayangkan di api, waduh 7 kali lebih panas. Jubah mereka tidak berubah, bahkan enggak ada bau kebakar pun pada mereka. Ini kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan enggak setengah-setengah. Orang-orang bisa melihat Tuhan di dalam api itu. Raja, menteri, bayangkan. Siapa lagi? Penguasa, wakil raja. Datang untuk mereka melihat bahwa mereka tidak dihanguskan. Dan mereka percaya kepada Tuhannya, Allahnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Membuat orang lain percaya melihat Tuhan. Melalui iman yang teguh di saat badai kehidupan menerjang kehidupan kita. Orang bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam badai yang besar kita tetap berdiri teguh. Orang bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Dan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka berkata begini. Dalam Zakaria 8 ayat 23. Ya, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Dikatakan kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Orang-orang mau ikut saudara dan saya. Kalau saudara berdiri teguh dalam api itu. Yang kelima, api mendatangkan promosi. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dalam Daniel 3:30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Lebih luar biasa lagi. Yang dinamakan 2 kali double blessing, saudaraku. Tapi ingat, ada kondisi di mana kau harus berdiri teguh imanmu. Jangan hangus di dalam api. Tapi imanmu harus menghanguskan. Imanmu harus menghanguskan ikatan-ikatan boundaries, batasan-batasan yang mengikat engkau. Karena Sadrak, Mesak, Abednego masuk ke dalam dapur itu dengan terikat, tetapi mereka bebas. Jangan imanmu dihanguskan oleh iblis. Tetapi imanmu harus menghanguskan ikatan-ikatan, harus menghancurkan tipu daya iblis. Dan ini menyatakan ada promosi ilahi. Sadrak, Mesak, Abednego berhasil mempertahankan iman mereka dan mereka dipromosikan lebih tinggi. Dan kalau saudara rindu melihat penggenapan janji Tuhan, ini adalah tahun pemulihan, kelimpahan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita untuk terjadi. Miliki iman yang bertahan. Iman yang bertahan itu sekalipun Tuhan belum menolong atau belum menjawab, kita tetap setia. Dalam berbagai macam api persoalan, iman bertahan sekalipun kita disalah mengerti dan dihianati sahabat-sahabat kita. Iman kita tetap bertahan sekalipun kita dianiaya oleh orang-orang yang paling dekat dengan kita. Iman kita tetap bertahan. Amin. Saya akan akhiri saudaraku. Firman Tuhan malam hari ini. Ya. Iman itu apa? Dalam bahasa Ibrani dikatakan aman, A-M-A. Iman itu aman. Kalau saudara memiliki iman aman. Apa? Memiliki ketetapan yang teguh. Mempercayakan sepenuhnya kepada itu, saudaraku. Bukan separuh, dibedakan antara iman dengan percaya. Dalam bahasa Ibrani dikatakan aman. Dalam bahasa Yunaninya pistis. Dalam perjanjian lama dikatakan memiliki keyakinan yang teguh, berketetapan. Ini yang mereka memiliki aman, memiliki iman. Jadi kalau saudara mau aman, saudara mau beriman, miliki aman. Mau aman, miliki iman, sama aja saudaraku. Mengapa kita tidak memakai caranya Tuhan seperti ketiga orang ini ketika kita sedang menghadapi semua tekanan, masalah dalam kehidupan kita. Mari menyelesaikan perlombaan sampai akhir. Sehingga kita bisa keluar dari api itu dengan mujizat daripada Tuhan. Dan ingat, kita harus memuji Tuhan dengan situasi yang kita hadapi dan tetap berdiri teguh. Dalam Mazmur 91 ayat 5 dan Mazmur 91 ayat 8.
Kita bisa mengalahkan iblis dan apapun rintangan kita. Kita bisa kalahkan dengan iman kita di dalam Kristus Yesus. Yang paling terakhir, hal yang harus dipahami. Ada hal yang harus dipahami untuk kita pada malam hari ini. Yang pertama, Tuhan layak untuk menerima penyembahan kita. Yang kedua, dalam hidup iman kita akan ditantang. Yang ketiga, tidak peduli apapun yang terjadi, tetap memegang Tuhan. Yang keempat, waktu tambah banyak tekanan, penting untuk kita jangan panik. Yang kelima, meski dalam api kita tidak sendirian. Yang keenam, Tuhan memakai setiap kejadian untuk kita naik tingkat lebih tinggi lagi. Bukan untuk pindah, tapi untuk naik tingkat lebih tinggi lagi. Ya, yang ketujuh, iman kita menghasilkan karena Tuhan telah menetapkan kita menjadi pemenang. Itu lebih penting. Amin. Iman kita menghasilkan karena Tuhan telah menetapkan kita menjadi pemenang. Ini 7 hal yang kita harus pahami untuk kita hidup berkemenangan. Dan kita bertahan di dalam api. Masalah kita tidak berkuasa atas Tuhan. Tuhan lebih berkuasa atas masalah kita. Amin. Sekali lagi, masalah kita tidak berkuasa atas Tuhan. Tetapi Tuhan lebih berkuasa atas masalah kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh sangat mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Buat kebenaran rema yang telah Kau sampaikan kepada kami Tuhan. Bagaimana kami harus belajar dari hamba-hamba, anak-anak muda yang mereka berdiri teguh, memiliki ketetapan, keyakinan, iman, aman di dalam Engkau. Keteguhan mereka, ketahanan mereka di dalam Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan mereka bisa melewati setiap api persoalan dalam kehidupan mereka dengan berkemenangan Tuhan. Iman yang walaupun Tuhan, iman yang bertahan, yang berkata meskipun aku belum melihat tetapi aku tetap teguh berdiri. Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dan tidak menyembah hal-hal yang lain. Dan tidak keluar dari panggilan Tuhan. Karena mereka tahu siapa diri mereka dalam Tuhan. Biarlah kami semua malam hari ini Tuhan mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Dalam dapur api persoalan yang kami hadapi, biarlah kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah orang-orang juga melihat sekeliling kami bahwa ada Tuhan di dalam api, dapur api persoalan yang kami hadapi karena berdiri teguh. Dan biarlah juga dalam dapur api itu Tuhan, kami mengalami promosi daripada Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan. Biar malam hari ini mujizat Allah terjadi bagi mereka yang percaya dengan iman, dengan aman, dengan ketetapan yang teguh, dengan hati yang tidak berubah, tidak berkompromi. Terjadilah mujizat Tuhan. Malam hari ini, send your revival. Kirimkanlah Tuhan berkat-Mu Tuhan. Kirimkanlah kebangunan dalam kehidupan umat Allah. Supaya mereka bangkit kembali. Mereka tidak menangisi kondisi mereka. Tapi mereka berkata, look what the Lord has done. Aku percaya, hatiku percaya perbuatan Tuhan ajaib. Bahwa dulu, sekarang dan selamanya Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap melaksanakan kedaulatannya dalam hidupku. Terima kasih, mujizat kesembuhan terjadi. Mujizat terobosan keuangan terjadi malam hari ini Tuhan. Biarlah keluarga juga dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena mereka tetap teguh dalam Tuhan. Dan tidak melepaskan iman mereka kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Segala hormat, pujian, kemuliaan, syukur, kehormatan, kebesaran, kejayaan, kemasyuran hanya bagi Tuhanku, Allahku, Yesus yang kusembah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya harap saudara diberkati oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Tetap maju terus, berdiri teguh, tidak kompromi. Lari terus di dalam Tuhan. God bless you. Shalom saudara sekalian. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih.
saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom. Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun, dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas Wow, Woman of World, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas Wow bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas Wow juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.